Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana nasib buruk sepertinya akan menimpa kelompok teroris Tifaroy Rismon, yang juga mereka merupakan tersangka klaster kedua kasus ijazah Pak Jokowi. Yang ancaman hukumannya itu, teman-teman, 12 tahun penjara, denda 12 apa 20 miliar gitu ya kan. Ya, ini berat banget. Sampai-sampai Roy Suryo Rismon protes. Kok kami dijerat dengan pasal itu? Jokowi jahat. Padahal dia sendiri yang awal-awal menantang ya kan. Aduh, mental peneliti ini mental kerupuk juga rupanya. Nah, selain itu teman-teman, ketika mereka ini, gerombolan pembenci Pak Jokowi ini, melihat ijazah Pak Jokowi di Polda Metro dari klaster pertama sampai klaster kedua, ternyata itu membuat perpecahan di antara mereka. Kubu dari Egy Sujana itu yakin bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Dan mereka sepertinya semakin ragu dengan penelitian Roy Suryo CS. Waduh, semakin banyak orang yang akhirnya tersadarkan, teman-teman. Nah, selain itu, kita juga akan melihat sebuah tayangan di mana Pak Jokowi ternyata mau memaafkan sebagian orang dari para tersangka ini, tapi tidak dengan mereka. Nah, mereka ini siapa? Nanti kita simak videonya. Ternyata Pak Jokowi masih berbesar hati gitu ya kan. Masih membuka ruang-ruang untuk memaafkan, untuk damai, untuk mediasi. Tapi tidak untuk orang-orang tertentu, teman-teman. Nah, selain itu, ada juga video di mana Letkol Teddy sedikit menyentil Anies Baswedan. Loh, kenapa ya? Dan juga ada Pak Purbaya yang melakukan skakmat terhadap media Tempo. Loh, ada apa semuanya nih? Nah, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Dulu Istiqlal sangat kumuh, sangat kumuh. Bapak Ibu nggak bisa lewat kalau hari Jumat di sini. Begitu saya diminta sebagai imam besar oleh Pak Presiden Jokowi, tiba-tiba ada Pak telepon dari Pak Menteri PUPR ya. Yang dulu Pak Basuki. Pak Bas. Pak Imam, siapa ini Pak? Saya Menteri ke PUPR. Saya mau datang ke Istiqlal Pak, menghadap Bapak. Loh enggak Pak, saya rakyat Pak, saya menghadap ke Bapak, Bapak Menteri. Enggak, saya diperintah Presiden untuk menghadap Pak Imam Besar. Wow. Lengkap 5 eselon 1-nya tambah sekjen. Keliling. Apa yang mau diperbaiki Pak? Saya diminta Presiden untuk merenovasi Istiqlal. Terus yang mau direnovasi apanya Bapak? Kata Presiden, ikuti petunjuknya Imam Besar. Wow. Itulah pengakuan dari Imam Besar Istiqlal, dan sekarang beliau menjabat sebagai Menteri Agama, bahwa Presiden yang mempercantik Istiqlal itu adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Wow. Kita kan berbicara tentang masalah ijazah. Sudah sah, sudah ditunjukkan, sudah dilabel, dibuka, isinya, semuanya sudah jelas. Nah, sekarang kau mau ngomong apa nanti? Nanti yang berbunyi nanti ya betul bahwa kau telah mencemarkan nama baik, ya, kena 310, kena 311, kemudian lagi kau munculkan dengan yang mengedit-edit itu kena pasal 32. Kan dilarang mengedit, dilarang mengurangi, dilarang mencoret dan lain sebagainya. Itu pasal 3 itu jelas. Nah, tanpa seizin pemiliknya. Siapa pemiliknya? Pak Jokowi. Makanya di undang-undang itu kena. Nah, kalau yang spesifik dokumen negara itu juga harus seizin yang mengeluarkan. Apakah itu Sivitas Akademik UGM? Karena dia mengeluarkan. Nah, izin kepada dia, betul nggak ini bisa dikeluarkan kayak gini? Kalau dibilang dari sana harus natural, jangan coba-coba kau edit. Berarti kau telah melakukan pasal 263, memalsukan surat. Itu kena. Diskusi kami dengan Pak Jokowi juga menyampaikan bahwa waktu kami bertanya apakah semua akan tidak dimaafkan, misalnya 12 nama. Yang ada 12 nama itu. Nah, ternyata Pak Jokowi bilang, saya bukan tipikal orang yang tidak pemaaf.
Jadi yang pasti tidak semua. Jadi 12 nama itu tidak semua yang akan terus dituntut dimaafkan. Itu akan dimaafkan. Tapi yang 3 nama yang kelihatannya terlalu ekstrim, nggak pernah mau menerima fakta bahwa ijazah Pak Jokowi itu benar dan melakukan berbagai tindakan yang setelah didekatkan dengan alas hukum pasal berlapis, yaitu Pak Jokowi akan teruskan. Setelah melihat langsung, rasanya sulit untuk menyebut ini sebagai bencana biasa yang bisa ditangani sendiri oleh daerah. Menurut saya kita sudah waktunya mengakui ini sebagai bencana nasional. Dengan status bencana nasional, pemerintah pusat punya ruang lebih besar untuk mengerahkan anggaran, personel, alat berat, dan program pemulihan tanpa ragu-ragu. Masih ada pihak-pihak yang terus saja membahas status bencana nasional. Bencana ini ada di 3 provinsi. Ketiganya terdampak. Tapi mungkin 1-2 minggu ini semua fokusnya hanya ke Aceh. Sejak hari pertama tanggal 26, pemerintah pusat sudah melakukan penanganan skala nasional di 3 provinsi ini. Langsung mobilisasi nasional. Mari kita fokus ke substansinya. Sudah ada 50 lebih pasukan di sana, TNI, Polri, Basarnas, dan relawan-relawan banyak sekali. Di seminggu pertama ada 26.000 seperti Pak Kasat bilang saat awal-awal. Kemudian yang kedua, katanya kalau nggak bencana nasional, anggaran nggak dari pusat. Bapak Presiden sudah jawab dari awal. Semuanya ini akan menggunakan dana pusat. Disampaikan 60 triliun sudah dikeluarkan secara berangsur untuk membangun kembali rumah sementara, rumah hunian tetap, fasilitas semuanya, gedung DPRD, kecamatan juga, dan juga langsung seluruh bupati, wali kota, 52 itu diberikan uang cash untuk di hari itu. Gitu. Bila ada kebutuhan lain, tinggal sampaikan, pasti dikasih juga. Dan tentunya bantuan dari segala macam sudah masuk ke kabupaten itu. Oke. Kemudian yang ketiga dibilang kalau tidak bencana nasional, sarana, prasarana, fasilitas tidak ada dari pusat. Sudah dijawab juga di lapangan. 100 lebih kapal, pesawat, helikopter sudah ke sana. Ada alat berat dari PU mungkin totalnya sekitar 1.000 mungkin. Diangkut dari manapun di Indonesia ini diangkut ke sana. Kemudian kalau tidak bencana nasional, pemulihan infrastruktur hanya di daerah. Semuanya sudah digerakkan ke sana. Perlu waktu, makanya kita sama-sama. Gitu ya. Jembatan banyak putus, jalan banyak putus, berangsur-angsur disambung. Jembatan sudah langsung dibuktikan 1 minggu 7-10 jadi. Itu yang kerja bukan 1-2 orang. Semua warga di situ kerja, dukung semuanya. Kita saling dukung di sini. Pemerintah. Apakah semuanya sudah dapat logistik? Apakah yang dilakukan sudah sempurna? Tentu belum. Makanya ayo kita sama-sama bahu-membahu, saling dukung. Kalau niat bantu, ayo ikhlas, tulus. Kalau Anda ke sana, ada di lokasi yang belum Anda ke sana, ada daerah yang belum dapat logistik, sampaikan ke petugas. Sampaikan ke TNI, Polri, Basarnas, BNPB, Pak, titik ini belum ada logistik, desa ini belum. Betul. Pasti langsung dikerjakan. Komunikasi yang baik. Kalau cerita terpidana, Anda pernah terpidana kan? Tolong jawab dulu, pernah nggak Anda terpidana? Ya nggak apa-apa, saya udah jujur. sama. Lah udah, tapi kan saya Jadi jalani Anda prosesnya. jangan merasa. Saya jalani prosesnya, mau apa? Gini ya. Tapi kamu tadi goblok itu mengatakan bahwa ini konyol nih pikiran nih. Begini. Bentar. Anda itu statusnya apa? Terpidana kan? Terpidana nggak? Oh, udah terpidana masih ngomong kayak gini lah. Ngaco lah. Iya, tapi terpidana nggak? Tidak. Mana kok tidak? Sudah jelas tuh lihat. Kalau saya terpidana, saya tidak ada di sini, bodoh. Terpidana tapi tidak ditahan. Bodoh sekali Anda. Ini konyol ini. Tolong diinikan. Makanya saya bilang, Biar saya pendidikan linear tadi konyol. Dengar dulu ini ya. pikiran kuno, old face ini, goblok ini. Jadi gini ya, saya jelasin ya. Sebenarnya saya paham ya. Ya namanya status sekarang tersangka, bisa saja rasa emosionalnya muncul. Karena saya pernah merasakan itu. Iya. Tetapi kalau cerita terpidana, Anda pernah terpidana kan? Tolong jawab dulu, pernah kan Anda terpidana? Ya nggak apa-apa, saya udah sama. Lah udah, tapi kan saya Jadi jalani Anda prosesnya. jangan merasa. Saya jalani prosesnya, mau apa? Gini ya. Tapi kamu tadi goblok itu mengatakan bahwa itu linear. Nggak ada ilmu linear itu kuno. Nggak ada. Dulu kan Mas Roy pernah statementnya ini viral statement Mas Roy. Pak itu.
ya kalau kami ditunjukkan ijazah Pak Jokowi kan mungkin ini akan selesai case ini. Satu, Saya periksa dulu. kemarin sudah ditunjukkan. Yang kedua Enggak bisa dulu Mas Roy nantang. Ya kalau memang asli laporkan saya ke masalah hukum, udah dilaporin kan. Nah, sekarang begini saya bilang kan, nggak mungkin, berkali-kali saya ngomong juga dalam berbagai tempat dengan Mas Roy, nggak mungkin Mas Roy itu pada penyidikan ditetapkan sebagai tersangka kalau dua unsur nggak terpenuhi, Mbak. Selain alat bukti. Ini juga kemarin terungkap satu, mens rea. Ada kesalahan. Mens rea itu adalah niat jahat ya. Yang kedua adalah actus reus. Actus reus itu adalah perbuatan jahatnya. Ya. Niat jahatnya adalah sebenarnya ini bukan, kalau saya menangkap dan teman-teman, Mas Roy ini bukan mau membuktikan ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu. Langsung ke intinya karena waktu kita juga sudah terbatas. Silakan. Ada motif lain di belakangnya. Tangkapan kami dan sah-sah saja kami menilai ada motif politik. Ini akan ribut terus sampai 2029 untuk mendegradasi pengaruh-pengaruh politik Pak Jokowi yang bagi mereka ini Pak Jokowi terlalu kuat. Langkah-langkah ini tidak akan selesai dengan nanti misalnya Mas Roy divonis hukuman apa segala, pasti akan ribut terus. Saya yakin lah itu. Kami tangkap. Singkat saja. Nah, terakhir yang dituju adalah ijazah. Ini direskim dengan segala kebijakannya, dengan niat baik dia tunjukkan. Dan benar kan, semua orang melihat ya bahwa ijazah itu clean, asli, semua ciri-cirinya ada di situ gitu ya. Bahkan ada juga bekas gigitan rayap. Nah sekarang keluar dia bilang ini kertasnya kok baru, dicurigai kok bisa ada gigitan rayap. Fotonya baru. Oh, itu foto bukan foto yang dulu nih. Dari dulu juga. Itu kan lebih kurang mirip dengan yang di-upload Dian Sandi. Jadi lebih kurang sama fotonya. Tapi begitu upload yang di Dian Sandi, komentar dia jadi lain lagi. Enggak, biasa aja, ditunjukkan yang asli juga enggak beda dengan yang beredar selama ini loh. Ini orang maunya apa? Kan berbeda, Bang. Gini. Iya. Ini kan original, yang itu hasil foto. Iya. Dan dalam keadaan miring. Jadi terbatas secara digital pun kalau mau didalami. Nah, kalau memang betul mau didalami, ada juga memang digital forensik itu harus di-scan di mesin khusus. Mesin khusus digital forensik, bukan sembarangan scanner ya. Itu mahal sekali itu, ada khusus untuk itu, baru dikaji di situ mungkin. Tapi kalau sekedar foto di sosial media kaji ya masih nggak ada. Kemarin terlihat semua orang. Tinta merah di baju jas ada. Malah kemarin saya agak bercanda, kalau perlu kasih center biar jelas. Kan? Nah, tapi kan kembali lagi, kita sudah ikuti apa maunya. Sebenarnya kita berharap ada satu niat baik juga, baik juga dari mereka. Tapi kalau enggak ya, biarkan hukum bekerja, Bang. Kasihan masyarakat. Nih, itu ada di TikTok tuh rame katanya orang keuangan pajak nggak ini bea cukai segala macam nggak ada hatinya katanya. Barang-barang bantuan buat bencana dipajakin juga, nggak ada seperti itu sebetulnya, asal melalui prosedur tertentu. Dia tinggal lapor aja ke BNPB, kita langsung pas gitu kira-kira. Nanti kalau nggak ada yang nyolong-nyolong juga tuh legal masuk. Jadi nggak benar kata beberapa media. Siapa yang ngomong tadi? Tempo ada? Tempo ya kan? Tempo mana? Orang Tempo mana? Dari Tempo? Oh nggak ada. Lain kali tanya ke kita, jadi kita jawab. Nggak berani Tempo datang. Nggak ada orang Tempo di sini. Tempo masih ada nggak? Masih ada ya? Oh, saya lihat intinya Tempo tuh yang nulis di situ. Jadi konfirmasi ke kita nggak majekin itu barang-barang itu. Tempo ya kan? Menyampaikan apa itu soal saya take over. Kemudian mendadak semuanya berhenti. Nah ini perlu menjadi perhatian juga. Yang kedua adalah berbicara ini, saya terinspirasi dengan judul di sebelah sana gitu. Saya kira semakinlah kita ini dewasa di dalam berkoalisi tadi. Kenapa seperti mungkin kedua host luar biasa ini melihat adakah perpecahan di dalam koalisi ini, karena terlihat dengan jelas gitu ya bagaimana kemudian bahkan sampai dengan anggota DPR RI membicarakan hal-hal yang menurut kami sebagai sesama koalisi itu kurang pantas untuk disampaikan ke depan publik. Misalnya. Nah, contoh Benny Harman nyitir sindiran-sindiran di rapat resmi yang teragenda dengan resmi
instansi resmi DPR itu melakukan sindiran-sindiran yang kemudian justru ini ditayang berulang, ya itu oke lah stasiun TV, tapi kemudian ditanggapi agak menuduh kepada Pak Jokowi, patron kami Pak Jokowi yang sesama koalisi ini, ya, yang pernah juga menetapkan Bung AHY pada posisi yang terhormat sebagai menteri, sebagai yang nggak benar itu adalah, nanti koreksi ya, yang orang yang tidak mau menunjukkan ijazahnya. Itu ANSI menuntut. Saya mohon disampaikan kepada kawan-kawan di Demokrat, sebentar Pak. Pak Jokowi itu di kami setara dengan Pak SBY di Demokrat. Nah ini mungkin sehingga terlihat seakan-akan ini, apakah kita memang harus seperti itu, atau memang ada hal lain yang kemudian mengarah kepada bagaimana caranya memecah hubungan antara keakraban dan kebestian gitu ya antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, sehingga pada ujungnya bisa melemahkan justru dukungan politik kepada Pak. Nah, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana nih menurut kalian mengenai nasib Roy Suryo Rismontiva atau teroris tersangka klaster kedua ini ke depan, teman-teman? Apakah memang dia akan nantinya membusuk di penjara dengan hukuman 12 tahun, denda 12 miliar sampai 20 miliar? Apakah memang nasib mereka akan absen dalam pemilu 4 kali atau 3 kali? Karena ya setiap pemilu ada saja gerombolan-gerombolan dari pembenci Pak Jokowi yang bikin ribut, yang bikin rusuh, ya kan? Dengan isu-isu murahan yang mereka angkat. Murahan tapi selalu diglorifikasi, diulang-ulang. Jadi ya orang akan percaya dengan apa yang mereka katakan. Karena ya kebohongan yang terus diulang itu akan menjadi kebenaran. Dan sepertinya itu juga yang mereka lakukan saat ini, teman-teman. Dengan penelitian-penelitian yang abal-abalnya. Kenapa sering saya mengatakan bahwa ini penelitian abal-abal? Karena dia tidak menggunakan sumber yang asli, sumber yang primer. Sebagai ilmuwan, sebagai peneliti, mereka biasanya mencari sumber primer yang bisa mereka teliti, bukan sumber-sumber abal-abal atau sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu, teman-teman. Bahkan kalau kita lihat peneliti-peneliti itu sampai, ya contohlah kemarin yang peneliti Rafflesia Arnoldi, ya kan, sampai berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan dia mencari di hutan Sumatera bunga Rafflesia, ternyata ketemu. Dan mereka hanya ingin meneliti yang asli. Bukan foto Rafflesia, bukan, teman-teman. Produk aslinya. Itu baru peneliti. Kalau Rizero CS dari media sosial kan nggak jelas sumbernya, teman-teman. Kecuali mereka datang ke rumah Pak Jokowi, kami mencurigai ijazah Anda ini palsu. Boleh nggak kita teliti ijazah Anda? Atau boleh nggak kami scan ijazah Anda dengan resolusi tinggi biar kami bisa meneliti dengan cara digital? Ya mungkin ya begitulah etikanya, teman-teman. Seperti itulah mungkin ya. Kalau Pak Jokowi bilang ya udah silakan monggo diteliti, itu kan enak. Mereka meneliti sumber primer, sumber aslinya. Ini nggak tahu dari mana datangnya, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba datang mereka ijazah Jokowi palsu, ijazah Jokowi. Apa sih manusia ini? Apa sih manusia ini? Katanya gelarnya mentereng, doktor semua, ya kan? Tapi kok otaknya kerdil gitu. Pantas kata Pak Kunchoro, ya, Prof Kunchoro, mantan ketua Dewan Guru Besar UGM yang sempat skakmat Rismon, ya kan? Beliau mengatakan bahwa peneliti itu, ilmuwan itu ada kode etiknya. Nah, kode etiknya itu ya harus meneliti dengan kaidah-kaidah yang benar dan sesuai. Kalau itu mau dijadikan jurnal penelitian pun kayaknya sih nggak cocok ya. Kayaknya sih nggak masuk kriteria gitu, karena bukan meneliti sumber asli, hanya meneliti ijazah dari media sosial. Ini kan konyol. Sama aja kayak misal kalian search di googling ya kan, ijazah siapa gitu. Misal ijazah Imam, Hairun Imam, muncul misal ijazah Hairun Imam di situ, ya kan. Kemudian kalian teliti dari Google. Itu peneliti apa itu? Aduh, udahlah teman-teman. Dan tadi saya luar biasa banget ternyata pengakuan dari Imam Besar Masjid Istiqlal. Presiden ke-7 adalah orang yang membuat
Masjid Istiqlal menjadi bagus. Setelah sebelumnya itu menjadi kumuh. Waduh, masa ya 10 tahun era presiden ke-6 tidak pernah direnovasi, dipercantik dan segala macam. Kok iya gitu ya kan? Oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.